Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Senin tanggal 24 Oktober 2022 terambil dari 2 Korintus 13 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah." Dalam bahasa Batak dikatakan, ay tarsilang pe ibana di bagasan hagaleon na mangulu do ibana sian hagugon ni di bata. Nak kami gale di bagasan ibana, ale na mangulu do hami rap dohot ibana sian hagugon ni di bata di bagasan hamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Topik kuasanya beserta kita bila kita hidup di dalam Kristus. Jemaat Kristus yang saya kasihi, ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa sekalipun Tuhan Yesus telah disalibkan oleh karena kelemahan, pelanggaran dan dosa kita, namun ia kemudian hidup oleh karena kuasa Allah. Sungguh pun kita adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan kita. Dia hidup dari antara orang mati untuk kita karena kuasa Tuhan. Saudaraku semuanya, Paulus menyampaikan kepada jemaat bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri mereka. Kalau mereka percaya dan tetap tegak di dalam iman kepada Yesus, maka ujian sebesar apapun akan sanggup mereka atasi. Yesus sudah menanggung kelemahan manusia di kayu salib dan memberikan pemulihan dan kekuatan kepada mereka yang percaya kepadanya. Saudaraku semuanya, di dalam Kristus Yesus, Polikarpus adalah pemimpin gereja di Smyrna, juga dijuluki rasul yang terakhir. Ketika dibawa ke tempat eksekusi, para pejabat militer Roma memberinya kesempatan untuk menyangkal Yesus. Tetapi jawabnya, "Saya telah melayani Tuhan Yesus Kristus selama 86 tahun dan ia tak pernah menyakiti saya. Bagaimana saya dapat mengingkari raja saya, raja yang menjaga saya dari segala hal yang jahat sampai sekarang dan menebus dalam kesetiaannya?" Karena tetap teguh, ia diikat pada sebuah tiang dan kobaran api mengelilinginya. Tetapi ia tak terbakar hingga pedang menghunjam jantungnya sehingga mati kehabisan darah. Life is a test, ungkap Rick Warren. Setiap saat kita diperhadapkan kepada ujian tentang kesabaran, kesetiaan, kejujuran, keteguhan hingga ujian iman. Terkadang ujian itu hadir tanpa kita sadari. Mulai dari yang sederhana sampai yang berat dalam relasi dengan sesama, saat mendidik anak, hubungan suami istri yang retak, kesempatan untuk korupsi, menderita penyakit berat, hingga diskriminasi dan penganiayaan. Terkadang kita gagal menjalaninya karena fokus kita tak lagi kepada Tuhan. Agar menang terhadap setiap ujian, kita perlu menguji diri kita. Apakah kita benar-benar berdiri dalam iman yang sungguh kepada Kristus? Sebab kita ini lemah, tetapi syukur kepada Allah. Justru dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bersandar pada kuasa Allah akan menghasilkan keteguhan dalam menghadapi ujian apapun. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kunci kehidupan Kristen yang sukses adalah adanya kehadiran Kristus di dalam diri kita. Jika Kristus tidak ada di dalam diri kita, kita tidak akan tahan uji. Kita harus menyadari bahwa diri kita sebenarnya lemah. Rasul Paulus pun mengakui bahwa dia adalah seorang yang lemah. Tanpa Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Kristus, kita tidak akan sanggup melawan keinginan hawa nafsu kita.
Sehingga mau atau tidak, kita tetap akan melakukan dosa. Keinginan untuk melakukan dosa itu adalah ujian terhadap iman kita. Di dalam Kristus, kita akan sanggup menghadapi semua ujian terhadap iman kita. Harapan Rasul Paulus agar jemaat Korintus berusaha menjadi sempurna dalam melakukan kehendak Allah hanya dapat terwujud bila mereka berdiam di dalam Kristus. Bila Kristus diam dalam diri kita, kita memiliki kuasa yang tak terbatas yang membuat kita sanggup melawan dosa dan melakukan kebenaran. Bandingkan dengan Galatia 2:20. Apakah Anda sudah memiliki keyakinan bahwa Kristus berdiam dalam diri Anda? Bandingkan dengan pertanyaan dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Bila Anda belum yakin, Anda perlu memeriksa kembali keyakinan Anda tentang berita Injil, yaitu bahwa Kristus telah menerima hukuman Allah dengan mati di kayu salib untuk menggantikan orang berdosa, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dibebaskan dari hukuman Allah dan menerima hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami hidup dan tinggal di dalam Yesus Kristus. Sehingga apapun yang kami hadapi, selama kami bergantung kepada Tuhan dan tetap setia menghidupi firman-Mu, maka kami akan tahan uji dan berkemenangan di dalam kuasa dan penyertaan-Mu. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit apapun itu, dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.